Hai, perkenalkan nama saya Akila Syida Amani, NIM 202230070. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Universitas Kyai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Di sini saya akan berpidato mengenai mengupgrade diri untuk menjadi masa depan yang lebih baik lagi. Langsung saja, simak video selanjutnya. Bye-bye! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada beliau Bapak Jauhar Ali MPDI, dan juga teman-teman seperjuangan yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Hadirin dan teman-teman yang saya hormati, coba kita renungkan, kita tanyakan pada diri kita sendiri sejenak. Apakah hari ini saya sudah lebih baik dari hari kemarin? Nah, pertanyaan itu terlihat sederhana. Akan tetapi sebenarnya itu sangat penting bagi kita untuk mengupgrade diri kita. Karena disitulah proses pengembangan diri kita itu dimulai. Bisa kita lihat teman-teman, di zaman sekarang itu perubahan terjadi begitu cepat. Ilmu pengetahuan terus berkembang, teknologi semakin maju, dan tantangan hidup pun semakin kompleks. Nah, jika kita tidak berkembang pada zaman tersebut, kita akan tertinggal. Maka dari itu, kita mulailah diri kita untuk mengupgrade diri kita agar tidak tertinggal perkembangan zaman tersebut. Hadirin dan teman-teman yang saya banggakan, pengembangan diri itu bukan tentang menjadi sempurna ataupun terlihat hebat di mata orang lain. Akan tetapi, pengembangan diri ataupun upgrade diri kita itu tentang bagaimana kita terus berusaha untuk menjadi versi terbaik dari kita sendiri. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana cara kita untuk mengupgrade diri kita? Yang pertama, itu mengenali diri kita sendiri. Dengan kita mengenali diri kita sendiri, itu kita memahami siapa diri kita yang sebenarnya. Kita perlu menyadari apa kelebihan yang kita punya dan juga apa yang kekurangan yang kita punya. Misalnya, kita ingin memiliki nilai yang tinggi, ya kita harus belajar semaksimal mungkin untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Nah, kalau kekurangannya, misal kita kurang disiplin, atau sering menunda-nunda hal-hal kecil, atau sering malas-malasan. Nah, kita mulai untuk tidak menunda-nunda ataupun bermalas-malasan di kehidupan kita. Nah, dengan mengenal diri kita sendiri, itu akan lebih mudah untuk menentukan langkah kita ke depan. Jadi, dengan adanya menentukan itu, kita tidak mudah terpengaruh oleh arus orang lain, dan kita bisa fokus untuk memperbaiki diri kita sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita. Nah, cara yang kedua itu menetapkan tujuan hidup. Ini juga penting untuk mengupgrade diri kita, yang mana hidup tanpa tujuan itu ibarat berjalan tanpa arah. Kita tidak tahu kemana arah harus melangkah. Oleh karena itu perlu untuk kita mengupgrade diri, yaitu dengan menentukan tujuan hidup. Meskipun kita mulai dari hal-hal kecil terlebih dahulu. Misalnya, kita ingin lebih rajin belajar atau ingin menjadi pribadi yang lebih percaya diri. Nah, itu harus jelas. Berarti dengan kita untuk menjadi pribadi yang lebih percaya diri, kita harus terus berlatih. Dan juga tujuan hidup itu menjadi semangat dan motivasi dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, dan juga membantu kita untuk tetap fokus dan tidak mudah menyerah ketika kita menghadapi kesulitan yang sehari-hari kita hadapi. Nah, cara yang ketiga itu konsistensi dan kedisiplinan. Kalau kita memiliki hanya niat saja, itu tidak cukup. Maka dari itu, kita itu perlu usaha yang terus-menerus. Karena ada kejadian, banyak orang semangat di awal, akan tetapi berhenti di tengah jalan. Karena apa? Karena tidak adanya konsisten pada orang tersebut. Padahal, perubahan besar itu berasal
dari kita itu melakukan hal yang kecil terlebih dahulu. Kebiasaan kecil yang kita lakukan secara terus-menerus. Misalnya, kita membiasakan diri untuk membaca buku setiap hari, ataupun kita membiasakan diri untuk belajar secara rutin. Bisa juga memperbaiki sikap dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, itu bentuk konsisten itu. Dan juga kita juga tahu bahwa kedisiplinan itu memang tidak mudah. Akan tetapi, jika kita bisa menjalaninya, maka hasilnya akan sangat berarti di masa depan kita. Jadi itu sangat penting antara konsisten dan juga kedisiplinan. Walaupun keduanya itu memiliki keberatan dalam kita menjalaninya, itu sangat penting untuk mengupgrade diri kita. Nah, yang keempat itu ada berani keluar dari zona nyaman. Seringkali kita temui atau kita rasa bahwa kita itu takut mencoba hal-hal baru. Kita takut gagal, kita takut salah, dan juga kita takut untuk diterima. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kita itu memilih untuk tetap berada di zona nyaman tersebut, ketakutan tersebut. Nah, padahal justru di luar zona nyaman itulah kita bisa berkembang ataupun mengupgrade diri kita sendiri. Yang mana dengan cara kita itu mencoba hal-hal baru, yang mana kita itu akan mendapatkan banyak pengalaman dari hal-hal baru tersebut, mendapat pengalaman, mendapat pengetahuan, dan kita bahkan akan menemukan potensi-potensi yang sebelumnya kita itu tidak tahu ataupun kita tidak sadari. Wajar, rasa takut itu kita seringkali temui, itu wajar. Akan tetapi jangan sampai rasa takut itu menghentikan langkah kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Seperti itu. Yang kelima, itu caranya adalah belajar dari kegagalan. Itu penting. Harus introspeksi dari kegagalan yang sudah kita lewati bersama. Nah, dalam proses pengembangan diri, kegagalan itu adalah hal yang tidak biasa kita hindari. Semua orang itu pasti punya kegagalan, baik orang kecil, orang dewasa, ataupun orang tua itu sudah melampaui hal-hal yang berkaitan dengan kegagalan. Semua orang mengalaminya, pasti pernah. Namun kegagalan itu bukan berarti akhir dari segalanya. Justru dengan adanya kegagalan tersebut, itu kita bisa belajar banyak hal. Kita bisa memahami apa yang kurang dari diri kita, dari kegagalan tersebut, dan juga kita bisa mengontrol bagaimana cara kita untuk memperbaikinya. Bagaimana cara kita untuk memperbaikinya dengan lebih baik, itu pasti akan kita temui dari kegagalan tersebut. Nah, perlu kita ketahui juga, orang yang berhasil itu bukan orang yang tidak pernah gagal. Akan tetapi, orang yang sukses tersebut atau orang yang sudah berhasil tersebut itu mereka itu sudah mampu melewati kegagalan tersebut. Mereka sudah mampu bangkit setiap kali mengalami kegagalan. Nah, dengan sikap itu kita akan menjadi pribadi yang lebih kuat dan juga tidak mudah menyerah dengan kegagalan tersebut. Ingatlah teman-teman, perubahan besar selalu dimulai dari hal-hal kecil ataupun langkah-langkah kecil terlebih dahulu. Dan dari langkah kecil itu kita bisa mulai hari ini dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Semoga kita semua dapat terus berkembang untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan terus memberikan manfaat bagi diri kita sendiri maupun orang lain sekitar kita. Dalam akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're